jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, sore hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Tangerang Raya telah berada di sisa-sisa gedung Pemda yang dulu memang diperuntukkan untuk Kabupaten Tangerang. Cuman ketika beralih menjadi Kota Madya Tangerang, maka gedung Pemda ini sudah tidak dipakai. Kurang lebih kosongnya gedung ini ada yang bilang sekitar 30 tahunan. Dan beginilah situasi sore hari di gedung bekas Pemda Kabupaten Tangerang. Ada yang terdiri dari 2 lantai, ada yang terdiri dari 3 lantai. Dan banyak sekali YouTuber memang mengeksplor ya, karena banyak sekali informasi tentang berbagai macam interaksi makhluk gaib di tempat ini. Entah sosok anak-anak, sosok wanita, ataupun makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini membuat SDG tertarik nih untuk melakukan uji mental. Ya, nanti insya Allah ada beberapa peserta yang kita akan tinggal sekaligus untuk mengeksplor apakah betul tempat-tempat kosong seperti ini kerap dijadikan sarang ataupun hunian bagi bangsa gaib. Dan kita yang kemungkinan atau kebetulan mungkin berada di situasi tersebut, mampu nggak untuk mengendalikan rasa takut dengan doa-doa perlindungan ataupun ayat-ayat perlindungan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baiklah sahabat Syiar, ini kayaknya saya juga pengen ke ruang atas ya. Karena ini ada satu ruangan yang coba kita lihat nih sahabat Syiar. Ini sangat-sangat kalau dilihat dari teksturnya itu, wah ini luar biasa ya. Jadi pohon akar-akarnya sampai menutupi satu ruangan dan kita mungkin akan mengecek ruangan tersebut. Kalau dari segi energi memang memiliki energi yang agak sedikit berbeda dengan lokasi ke lokasi yang lain di tempat ini. Nanti kita langsung ke lantai 2 kayaknya ini, dan apakah tempat itu yang akan menjadi lokasi uji mental kita. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, ternyata memang di areal depan ini akses kita ke lantai atas ya. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, kalau dilihat dari bangunannya sih memang agak masih kokoh lah ini, walaupun kurang lebih 30 tahun tidak terpakai. Dan memang tempat-tempat seperti ini salah satu tempat yang disukai makhluk ya. Dari kotornya, aroma sampah, dan juga kegelapan atau lembab. Dan ini atas kemana? Sama itu ke arah Pohon Beringin. Yang Pohon Beringin. Kita explore ini dulu ya. Oke, ternyata akses ke ruangan sana juga ditutup. Kita pengen lihat situasi di sini. Ya. Dan memang wah luar biasa ini. Cuman kita nggak bisa masuk akses ke dalam ya. Kita akan coba lihat saudara-saudara. Ternyata ada penghuninya. Wah, kita langsung ke kamar ke ruang atas deh. Oke sahabat Syiar, ini tangga yang kedua menuju lantai terakhir, lantai 3, yang kemungkinan ini kayaknya bisa kita jadikan sebagai titik sentral dari kegiatan kita buat nanti malam. Kondisinya memang sangat-sangat memperhatikan ya.
sudah hancur, lebur. Wah. Oke, sahabat Syiar, inilah situasi ruangan di lantai paling atas. Yang tadi ada akar menjalar ke atas. Ini posisi akarnya itu. Oh, ada di sebelah sana. Kayaknya ini bisa kita jadikan sebagai sentral kegiatan ini untuk lokasi uji nyali. Iya. Areal sini. Ada yang bergerak. Siapa itu? Oh, ternyata anggota SDG. Oke lah, sahabat Syiar. Oke, sahabat Syiar, kayaknya kita sudah menemukan lokasi yang cocok. Kamera mana kamera? Oh, di situ. Oke, sahabat Syiar, kayaknya kita sudah menemukan lokasi yang cocok ya untuk beberapa peserta uji mental nanti malam. Kita berharap mereka yang menjadi peserta itu mampu untuk mengendalikan rasa takut. Ya, dengan kita tawakal kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, sehingga segala macam bentuk ketakutan mampu kita hilangkan dalam diri kita. Dan sahabat Syiar, kalau mau lihat ke tembok itu ada sosok penampakan makhluk ya, makhluk bermuka bulat dan kupingnya itu agak panjang. Ya, apakah nanti malam beliau akan interaksi dengan kita? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Balik nggak dia yang akan ngejalan? Oke, yuk sebelah. Ada ini nggak ya? Apa namanya? Paku yang nongol, takut teh. Toilet. Gak usah pakai cahaya aja. Ini bekas toilet. Sini aman nggak sih ini kalau kesini nih malam nih? Kalau nggak peserta harus pakai sepatu deh. Wajib. Oh, Wajib. ini yang kuatnya di sini nih memang nih. Apa satu lagi, Bang? Jangan banyak-banyak, udah satu aja cukup. Tempatnya. Hah? Masuk kali di. Gampang tuh nih, kayak gini nih tuh. Ini paku nih. Disingkirkan aja itu. Ini masih dijelasin juga, Bang. Enggak, maksudnya kita fokus di sini aja buat peserta udah cukup. Buat peserta. Ditinggalnya Nggak mau ngecek juga nggak sekarang? nggak usah deh. Mau kayaknya ntar. Takutnya ke sono pada kabur semua. Nama saya Cing Mary. Nama saya Ade Setiawan. Saya tahu tempat ini kosong sejak tahun 94-an. Saya tinggal di sini tahun 98 Dari zaman SD kelas 6. sebagai pedagang. Setelah pengosongan itu, setelah penyerahan dari kabupaten ke Kota Madia. Waktu pertama penyerahan itu dari zaman Bupati Tajus Sobirin, penyerahan ke Kota Madia tingkat pertama, yang pertama menjabat jadi wali kota itu Pak Jakaria Mahmud. Nah, disitulah mulai gedung ini berhenti beraktivitas, bekas kantor Pemda ini, Pemda Kabupaten. Setelah itu, saya tahu tempat ini jadi angker sejak pas mulai pengosongan aja. Mulai pengosongan itu kadang gelap gulita, nggak ada penerangan apa, nggak ada sama sekali. Udah sekian puluh tahun itu kan, dari tahun 94, sekarang udah 2025. Udah lama banget. Yang saya ketahui kalau penampakan-penampakan di sini banyak itu yang sering orang lihat. Kuntilanak di atas lantai 3. Pocong, ya genderuwo, dan macam-macam lah. Aneh-aneh sih. Banyak kan tergantung mereka perwujudannya. Membentuk apa, tapi yang sering mendominasi itu kayak genderuwo, pocong, kuntilanak yang sering. Kuntilanak kadang terbang dari gedung ke gedung. Tuh gitu. Kadang pocong suka duduk di dekat bawah tangga.
Ya cuman pas ngelihat orang ngelihat itu pas dia jalan ke bawah, karena sebagian itu di bawahnya itu ada yang nempatin tinggal tapi orang pendatang, para pedagang. Kalau untuk di lantai atas ini nggak ada yang berani karena takut katanya, sering banyak penampakan seperti itu. Saya secara langsung di sini belum pernah melihat sih kalau saya pribadi, karena saya nggak pernah masuk ke dalam karena saya emang nggak nempatin di sini. Kalau dulu saya kan nempatin di bekas gedung dinas kesehatan, yang satu lagi. Bukan di sini, tapi sekarang sudah penyerahan kepada kota, jadi dipakailah jadi kantor Satpol PP Kota Tangerang. Nah, saya tahu dapat cerita angker ini itu dari banyak yang tinggal di sini, para pedagang nih. Kalau saya lagi pas di sini, kadang kan di Ahmad Yani, ini kan dekat alun-alun Kota Tangerang, kebetulan juga gedung ini. Kadang kan sering kita kalau sore tuh zaman dulu tuh main bola sore tuh, karena nggak punya lapangan lah orang Benteng gitu, mainnya di alun-alun. Jadi di situ kadang mampir ke sini, seringlah banyak ngobrol-ngobrol gini. Ya, menurut kita mah ya wajar lah, hal yang wajar. Karena apa ya, bangunan tua terus kosong, tidak ada yang bermukim. Ya udah dimukimin sama mereka lah, bangsa mereka. Seperti itu. Wah, terkait nanti malam yang pada peserta uji nyali atau uji mental, kemungkinan nih di sini sih yang dibilang paling angker nih. Nah, bisa jadi nih Gondoruo nih, yang sosok Gondoruonya nih yang muncul. Apalagi di lempengan belah toilet tuh. Bekas toilet itu yang ada akar beringin. Wah, itu tuh. Kayak mah rajanya mungkin. Raja di gedung sini kali. Mungkin itu. Genderuwo nih banyak nih. Waduh, sosok genderuwo dah. Seperti itu. Ya, kalau kita sih harapannya untuk tempat ini, ya mudah-mudahan sih bisa lah sengketaan tuh kedua pemerintahan itu bisa selesai tentang aset ini. Jadi bisa digunakan. Karena selama ini yang rumor beredar, kabupaten memanfaatkan asetnya tidak diberikan izin oleh kota. Kota pun mau pakai aset kabupaten tidak diberikan. Bahkan sampai terdengar dulu kota mau memberikan lahan yang seluas yang sama. Cuman dibelikannya di kabupaten. Kabupaten nggak mau. Kalau seharga yang harga tanah kota, harga tanah kabupaten. Maunya sesuai dengan harga tanah kota. Karena kan kota itu lebih mahal harga tanahnya. Nah disitulah nggak ketemu. Nah, yang baru selesai itu sama Pak WH, zaman Pak Wahidin Halim, waktu dia zaman wali kota pun sama, ngurus itu nggak bisa. Pas dia jadi gubernur, sebelum dia lengser, dia mendamaikan dulu nih permasalahan ini. Cuman yang baru bisa tuh stadion bola, sama bekas gedung dinas kesehatan. Nah, untuk bangunan ini belum, sama bekas pendopo kantor bupati yang dekat Pasar Lama belum. Sama bekas DPRD samping Masjid Al Ittihad tuh belum, itu masih aset kabupaten. Mudah-mudahan sih ini bisa terrealisasi, ini bisa digunakan oleh kota, misalkan dibangun tempat yang bermanfaat lah, apalagi dekat alun-alun Kota Tangerang. Gitu. Mudah-mudahan sih jangan ada saling ego intinya. Intinya sama-sama biar saling para pejabat kita ini, biar sama-sama saling guyup. Atau sama-sama Tangerang, cuma bedanya kota kabupaten. Apa bedanya sih, sama-sama pemerintahan. Seperti itu harapan kita sih sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.